Oke, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Malam ini insyaallah kita ngaji soal jawab tentang akidah. Dan malam ini insyaallah kita masuk pada halaman 12 gitu. Masih 11 ya? Hah? Oh, riya nggih. Keadaan riya nggih. Kita bahas tentang pertanyaan halatur riyai. Keadaan riya. Napa niku riya? Pamer nggih. Riya iku artinya apa, Pak? Pamer. Beribadah dilihat oleh orang, Pak. Tapi bukan karena Allah, tapi karena menungso. Jadi orang yang beribadah terus ada riya, itu memiliki hukum yang banyak. Ada keadaan-keadaan. Ada hukum-hukum yang bisa diterapkan kepada orang-orang yang riya itu. Makanya ada pertanyaan halatur riyai. Keadaan-keadaan orang yang berbuat riya. Ar-riya'u riya qad yakunu terkadang muhbiton menghapus li aslil amali terhadap asal amalan alladzi ta'abbada bih yang dia beribadah dengan amalan tadi. Ini keadaan pertama. Riya bisa menghapus asal ibadahnya yang dia lakukan. Asal ibadahnya itu bisa hangus. Keadaan kedua, waqad yakunu muhbiton li ziyadati allati zadaha fihi. Terkadang riya itu muhbiton, itu taknya hilang, toknya hilang. Muhbiton menghapus, li ziyada tambahan, allati zadaha fi yang dia tambahkan. Jadi asale sah, tambahani sengora sah. Berarti berapa tadi? Dua keadaan. Keadaan yang pertama, riya bisa menghapus asal amalannya. Kedua, riya bisa menghapus apa? Tambahannya. Asli ora batal. Tapi apa? Tambahannya seng batal. Kayak contoh, Pak. Sampean sodako ngetokno duit 10.000, Pak. Karena Allah. Awali kan. Waduh, ono mertuwoi. Terus tambahi wis 50.000 wis. Nah, berarti 50.000 hukumnya apa? Riya kan? Batal enggak ini? Batal. 10.000 nih sah. Sampean poso
poso Pak. Dari jam subuh sampai zuhur ikhlas Pak. Bar zuhur, waduh, iki ono bojo iki harus bicaranya apik lah gitu kan. Nah iki sing batal apa niki? Asale atau tambahan? Ya ora lho. Asale batal. Kasak paket poso iku. Orang paket to poso iku, sak paket. Contoh salat. Rakaat pertama ikhlas, pol. Rakaat pertama, Pak. Rakaat kedua, ketiga, keempat wis ora ikhlas iku wis. Riaan. Sing batal mek tambahane apa asli? Sak paket kan. Padha karo sampean kentut no, Pak. Kentut pada rakaat yang keempat. Batal lho mboten? Ya wis, berarti sak paket batal. Nah, jadi wong riya iku iso membatalkan asal ibadahe. Paham nggih? Dan iso membatalkan mek tambahane. Gampangane untuk membedakan gampang. Apa gampangane? Ya, lihat ibadahnya. Kalau ibadahnya mau sak paket, berarti apa? Ya wis batal sak asli. Tapi kalau ibadah itu mau apa? Tidak sak paket, iso dipisah. Berarti asli iso sah, batali ono riyai wae. Pun paham nggih? Baik, contohnya. Misalul awali, contohnya. Contoh pertama itu apa? Asal ibadahnya iku entek, rusak. Idza btada'an niyata, apabila dia memulai niat birriyai, dengan riya, ini asli, awali kan. Awal ibadah iku wis awal Pak ngawali ibadah iku muria. Kaman yusolli rotibata, semisal orang yang sholat rawatib. Li ajli ayyaro, karena ayyuro supaya dilihat. Annahu yusolliha, bahwasanya dia itu sholat rawatib. Nah, berarti awal pendorongi dia sholat rawatib siapa? Karena wakri riya. Asal ini asal. Asal pendorongnya dari awal, Pak. Dari awal dia sholat rawatib iku mau, asli pendorongnya adalah riya. Padha karo sedekah. Asal pendorongnya aku sedekah iku mau riya. Kayak sampean ngaji. Asal pendorongnya sampean ngaji itu karena sungkan dan karena selain Allah, maka itu berarti batal. Udah paham nggih? Asal. Jadi ini contohnya kapan dikatakan batal dari asli? Kalau yang mendorong jenengan, yang mendorong jenengan untuk beramal, ya, yang mendorong jenengan untuk beramal. Paham nggih? Jelas ya? Wes, iku batal, ya hati-hati. Wa mithalus sani, contoh kedua, mana contoh kedua? Yang batal itu apa? Tambahan itu. Aradha, telah nampak. Lahu, bagi dia. Ar-riya'u, riya. Fi asna'il ibadati, di tengah-tengah beribadah. Riya itu muncul di tengah-tengah ibadah, tapi diikat ibadah yang tidak satu paket. Diikat ibadahnya tidak satu paket. Ibadahnya harus tidak satu paket. Fayakunu mazadahu, maka berarti tambahan li ajli ru'yah, karena riya iku batilan, hukumi batil.
Jadi kalau muncul riya iku mau di tengah-tengah beramal, tapi beramal iku mau ibadah sing iso tidak satu paket. Paham ya? Terus mana yang batal? Yang tambahan saja yang tidak satu pak? Satu paket. Kau sodako mau Pak? Awalnya sodako sampai ikhlas karena Allah. Wes. Mari ngono sampai apa? Tambah ya apa? 50.000 mana? Bukan karena Allah. Ono mertua sawangane memangnya. Atau ya itu loh Pak, apa jenenge? Apa? Kota amal. Awalnya ngetokno duit 1.000 masuk. Ikhlas iku. Dibelirik karo ustaz terus saya waduh ustaz melirik terus sawangane ya. Cukup mana Pak? Nah, sing nomor loro iku mau kan apa? Nah, itu sebenarnya kan sodako yang 2 paket. Paket pertama 1.000, paket kedua berapa dorong? Nah, mungkin di tengah-tengah, dia ini kan sudah sodako tuh. Di tengah-tengah dipelirik karo ustaz iku mau. Pelirik ngono sodako 1.000 ya. Nah, iki mau jelas ya. Nah, jadi riya itu Pak harus dipilah-pilah. Iso membatalkan asale, iso membatalkan tambahan itu. Kapan asale? Asale itu iso batal itu ketika satu paket. Nggak peduli apakah di tengah atau di awal. Paham ya? Dan bisa batal kalau memang riya iku teko awal. Wis teko awal iku riya, iku batal pisan. Wong awale mau riya. Jelas insyaallah ya. Seng ini Pak, sing susah niki. Awale riya. Di tengah-tengah dirubah Pak. Piye? Salat 4 rakaat ini awale riya. Rakaat kedua enggak lah. Ikhlas karena Allah. Batal ora iki? Sacono batal Pak karena sa paket. Hah? Kok iso ora batal? Sa paket. Awalnya riya. Terus oleh 2 rakaat ikhlas karena Allah. Aku condong batal. Karena sa paket dan dia itu riya itu kok awal. Sa paket Pak. Hah? Yo iya mani-mani. Wis dapat Pak, makane wis mau padha karo sedekah infak nggawe masjid nang apa jenenge entekno saem Pak nang gak ikhlas gak rugi to. Kalau jenengan nglawan ora apa-apa. Kalau dilawan Pak. Tapi masalahnya ora dilawan iku masalahe. Ya manusiawi Pak. Ya dhewek iki ya ora wong ikhlas tenan kan. Ya butuh perlawanan kan. Masalah butuh dilawan. Nah, kalau nggak dilawan ya mumet urusannya Pak. Harus dilawan. Selama itu kita menang dan melawannya, insya Allah saya aman. Tapi masalah itu orang sampai kalah loh susah itu Pak. Dan ini bahaya banget banget. Karena siapapun orangnya, sopo sing orang pengen dipuji, ya kan? Siapa orang yang nggak pengen didengarkan, sopo sing orang pengen apa jenenge arane apa komen sing apik, para sing iku menungso Pak. Tapi piye maneh harus dijauhi, berusaha menjauhinya. Tapi ojo ngene Pak. Iku pinter setane. Awakmu gak usah ngaji. Engko gak ikhlas. Ojo sedekah. Kok gak ikhlas mani-mani. Nah. Sampai mundur. Wah, itu penyakit itu. Pinter Pak setan itu. Jadi bicara lawanan, mbok mari niku belakangan lawanan gitu kan. Jadi pada nggak ikhlas gak usah beramal. Terus pikarmu jadi opo? Karena Anda nggak beramal pun itu juga isoria. Isoria.
Wong koyo aku iku lho, koyo mantep awakmu iku ora ngaji. Mantep. Wong ora ngaji ku iso riya, Pak, bayangkan. Antum anggap bahwasanya riya itu hanya beramal tok, meninggalkan amalan itu juga bisa riya. Wong ngaji ku ya riya, gak ngaji ya riya itu loh. Jadi podo maju mundur kan kena. Ya mendingan ngono ya harus ngaji karo dipaksa bicarane ikhlas ngono. Kok iso? Memang awakmu tuh gak ngaji, stop. Ono koncone, gak ngaji aku. Wis mantep-mantep tenan kan. Karena Allah. Jadi jangan dipahami ikhlas itu hanya berbuat saja. Ikhlas itu juga meninggalkan sesuatu. Wong HP ini ya iso riya iso enggak lho, Pak. Wah iki HP elek. Gak nggo HP iso riya. Masyaallah awakmu iku gak HP-an. Top. Aku gak nggo HP jadi dikatakan wong apa? Zuhud, wong apik kan iso wae, ya iso ora? Iso ora? Iso gitu anggite wong sing gak nggo HP ngono aman dari riya. Gak iso. HP elek lho, Pak. Ora aman dari riya. Dia pengin dipuji, aku wong zuhud. Masya Allah, iki wong sugih cah, HP ini kok elek ngene. Iso wae, Pak, gitu enggak. Semua enggak aman dari riya. Semua enggak aman. Terus saiki ono digewe gono teko meneng wae gitu. Kan ngono, Pak. Dengan hati-hati aja sampai enggak ikhlas. Gitu aja. Paham nggih? Wis diteni aja sampai salah paham ya, sampai salah paham. Semua, Pak, duwe bojo siji iso riya, duwe bojo akeh iso riya. Ha gitu ora duwe bojo siji ora iso riya. Iya, aku teh dadi wong tauhid lah. Insyaallah awakmu ku di kemampuan. Bojone mek siji, masyaallah top cret. Kan iso ngono, Pak. Ha gitu aman lho, ora aman. Kabeh ora aman, Pak. Si pinter setane kok, pinter setane. Udah jelas ya? Terus. Mal faedatu minal hadisi. Apa faedah dari hadis? Pertanyaannya. Mal faedatu minal hadisi. Apa faedah dari hadis? Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa kafara. Dan dia mengkufuri. Bima yu'badu. Dengan apa-apa yang disembah. Min dunillah dari selain Allah. Haruma maluhu. Haram hartanya. Wadamuhu. Darahnya. Wa hisabuhu ala Allah. Dan hisabnya dia tergantung Allah. Apa maksudnya? Mana pertanyaan ini? Pertanyaan ini kenapa kok nggak cukup siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tok. Maka haram darahnya, haram hartanya. Kenapa kok nggak cukup pada kata-kata siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah haram hartanya, haram darahnya. Kenapa nggak berhenti di sini aja? Kenapa kenapa Rasul kok menambahi dan harus kufur? Mengkufuri, mengingkari sesembahan selain Allah. Kenapa kok harus ada tambahan apa? Mengkufuri, gitu kan ya? Mengingkari sesembahan selain Allah. Berarti nggak cukup ngomong apa? La ilaha illallah tok. Lalu darahnya halal, hartanya haram. Lalu darahnya haram, hartanya
haram. Enggak cukup dengan itu aja, harus ada tambahan. Mengkufuri sesembahan selain Allah. Harus mengingkari, Pak. Enggak hanya wis aku orang ngurusi wong, pokoknya aku sementing ibadah kepada Allah tok. Aku enggak perlu ngingkari sesembahan selain Allah. Aku enggak perlu ini, enggak perlu ini. Anda masih belum dikatakan mukmin yang benar. Iki jenenge apa? Keblabasan apa? Toleransi. Toleransi ono tempatnya dewi-dewi, Bro. Ono toleransi yang ditoleransikan dan ono sing ora iso toleransi. Masing-masing beribadah sesuai dengan apa? Keyakinannya. Lah, menurut keyakinan kita, seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak ada pengingkaran, enggak ada mengingkari, enggak ada apa, lu belum dikatakan mukmin. Makanya kan wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqadis tamsaka. Berpegang teguh dengan la ilaha illallah harus dua syarat. Apa itu? Yakfur bit-taghut, mengingkari sesembahan selain Allah dan beriman hanya kepada Allah saja. Jadi enggak kok ustaz aku beriman sama Allah aja. Mek ngono tok, Pak. Mek ngono tok. Enggak mengingkari sesembahan selain Allah. Anda enggak ada sembahan, enggak ngomong ngono. Pokoknya aku ibadah dengan Allah tok. Sebab aku beriman sama Allah tok, beribadah kepada Allah tok. Mek ngono tok. Kita enggak mengingkari sesembahan selain Allah. Lo belum dikategorikan berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Gak bisa. Gak bisa, Pak. Berarti lo belum dikatakan mukmin. Separuh, Pak. Separuh mukmin. Enggak, ra iso. Nah, terus makanya pertanyaan ini, apa sih faedahnya kan? Sampai Rasul mengatakan, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Baik. Hadza ini bayanun adalah penjelasan lima ajmalahu terhadap apa yang diglobalkan oleh Rasulullah fi haditsin akhara, di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain Rasul itu melafatkan global. Paham ya? Global. Iki penjelas. Paham nggih? Jadi ojo kok mek kan sebagian orang kan juga global. Sing jelas-jelas ini ditinggal, Pak. Harusnya kan enggak wong sama-sama keluar dari Nabi, masa kok njuk sing global wae yang mencocoki karo pemikirane sing jelas-jelas iku tinggalno. Ya ora tepak model koyo ngono iku mau. Prasmanan. Nah, apa itu hadis yang global nih? Wa huwa haditsun, dan dia adalah hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannata. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk ke surga. Ini kan dipakai oleh sebagian orang kan? Ya kan? Makanya la ilaha illallah, la ilaha dakhalal jannah wa enak tenan kan? Kalau ngomong la ilaha illallah tak masuk ke dalam surga, ya akeh tunggale, Pak. Gampang banget surga itu. Makanya untuk memahami kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah ora oleh mek njukuk teko kene tok. Harus kita ngambil dari hadis-hadis yang lain sebagai rinciane, penjelasane. Di antara penjelasan itu wa kafara bima yubat, harus ono tambahan maneh, mengkufuri, mengingkari. Nah kan uqatilun nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku memerangi manusia
sampai yashhadu, bukan yaqulu, menyaksikan. Beda dengan mengatakan. Gak cukup banyak mengatakan, harus ada persaksian. Berarti ono ilmu. Ono ilmu. La ilaha illallah. Itu apa? Hanya ada ilah yang benar disembah. Selain itu batil kan ngono. Ono ilmu. Orang kok ngomong tok. Diilmui, dipahami maksudnya. Nah, ojo kok mek njukuk sing global wae, satu hadis tok didengung-dengungkan di mana-mana. Awakmu iku sing penting ngomong la ilaha illallah wis jaminane surga. Ya makane nggih kartu tulisane apa? La ilaha illallah meneh kate mati kayak malaikat-malaikat iki. Aku wis duwe kartu tulisane la ilaha illallah masuk surga. Kowe enak tenan kare ATM lah kare. Kunci hotel iki, kuburan iki ono kuncine la ilaha illallah. Mek kono kuncine tok ngono. Nah, lihat ini. Fa innal hadisal awwala. Maka hadis yang pertama, mana yang pertama? La ilaha illallah terus wa kafaro. Ada kata-kata wa kafaronya kan? Lam yaj'al at-talaffuz, tidak menjadikan melafatkan tok asiman lidam wal mali. Hadis yang pertama itu tidak menjadikan melafatkan kalimat la ilaha illallah itu sudah terjaga darah dan hartanya. Enggak cukup banyak melafatkan tok. Kalau hadis kedua iya kan, langsung masuk surga kan gitu kan. Tapi hadis yang pertama tidak cukup banyak melafatkan tok, lalu darahnya halal dan hartanya halal. Tidak cukup di situ tok. Kalau hadis yang pertama. Bala Buddha, bahkan harus ono tambahani. Apa tambahani? Bala Buddha, bahkan harus ayyakuna kafiron bima yu'bad, harus mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah. Harus mengkufuri. Baru terjaga darah dan hartanya. Enggak bisa hanya mencukupkan ngomong la ilaha illallah tok, gak iso. Harus ada tambahan. Apa tambahannya? Mengkufuri. Tambah lagi, wa ayyakuna khalisan min qalbi. Ngomong la ilaha illallah harus ikhlas dari hatinya. Meyakini dengan hatinya, orang kok lambe tok. Beda loh, Pak. Lambe ini ngomong la ilaha illallah. Atine kok kosong dari kalimat itu. Ora iso. Harus benar-benar mengkufuri dan harus apa? Harus mengikhlaskan dari hatinya. Makanya kan harus ada sebagian kan fa'lam. Fa'lam itu ilmu no. Berarti harus yakinilah, orang kok sekedar ngomong tok. Pahami dengan benar kalimat la ilaha illallah itu. Orang kok sekedar melafatkan tok ngono ora. Harus paham maksudnya, harus ngomong yo toko atine, harus mengingkari sesembahan selain Allah, harus jujur dan seterusnya. Harus ngono, Pak. Ora kok me apa? Melafatkan tok baru aman, enggak. Kama ja'at, sebagaimana telah datang fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain. Riwayat yang lain itu harus apa? Man qala la ilaha illallah khalisun min qalbi dakhala jannah. Terus coba. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlison khalisun min qalbi, dalam keadaan ikhlas teko atine, dakhala jannata, maka masuk dalam surga. Jadi kalau maca hadis itu ojo kok diambil potongane tok. Kadang-kadang hadis kan ono rinciane di beberapa
riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, itu sebagai rincian. Itu sebagai apa? Rincian. Wajah dan telah datang fi riwayatin dalam riwayat yang lain. Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintah an uqatilan nasa. Aku memerangi manusia. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Yashhadu. Sampai mereka menyaksikan. Orang kok mengucapkan, menyaksikan berarti ono ilmui, diilmui. Namanya menyaksikan ono ilmune, dipelajari, diamalkan. Iku yushidu, Pak. Makanya ketika kita bersaksikan orang kok lafadznya aku lu kan enggak, tapi apa? Aduh, aku bersaksi. Yang namanya bersaksi itu Anda nggak mungkin bisa jadi saksi kecuali apa? Atau punya ilmu nih, sampai dijadikan saksi di mahkamah, Pak, di pengadilan. Anda nggak bakal dijadiin saksi kecuali Anda punya ilmu di masalah itu, ya Pak. Ya enggak? Antum jadi saksi, ini tanahnya si A. Ngapain kamu dibawa ke mahkamah? Kecuali Anda punya ilmu benar-benar iki adalah miliknya si A, kan gitu kan. Kalau Anda tidak punya ilmu nih terus jadi saksi, itu jenis saksi bohong. Karena kata saksi itu harus ono ilmu nih, makanya lafadznya asyhadu alla ilaha illallah. Berarti ono ilmu ono. Baru Anda saksikan. Ojo kok orang duwe ilmu tapi menyaksikan, itu jenenge bohong. Makanya ilmui. Makanya orang kok cukup dengan apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa diilmui, dimaknai dengan makna yang benar, lalu diyakini, lalu Anda masuk ke dalam surga, kok enak tenan. Gak iso, butuh ilmui, butuh diamalkan. Konsekuensinya apa, tuntutannya apa? Ya kan tuntutannya kabeh. Ora kok kalimat la ilaha illallah mari ngono nang kuburan, mari ngono nang dukun, mari ngono njaluk wong mati, njaluk terus piye iku. Jadi omonganmu itu terbatalkan dengan perbuatanmu, kan ngono. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus sholata, lalu mereka menunaikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, lalu mereka mengerjakan itu semuanya. Mengerjakan apa tadi? Bersaksi. Terus apa namanya? Salat, mari ngono, zakat, itu bukti, Pak. Berarti enggak cukup mek ngomong la ilaha illallah tok kan? Ya enggak? Nabi gandeng dengan yang lain. Berarti lo andai kata ngomong la ilaha illallah terus mari ngono jenengan mendatangkan pembatalnya, tetap darahnya Anda halal. Ya toh? Terus Anda enggak sholat, terus Anda enggak apa? Enggak zakat, itu iso darahnya Anda, harta bisa diambil kan gitu kan. Berarti kan ini menunjukkan bahwasanya enggak terikat pada pelafatan la ilaha illallah to. Ono pengikat mana yang konsekuensi nih nggih. Ono konsekuensi ini barang ini. Nah, makanya faida fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan itu, asamu minni, mereka akan terjaga dariku. Apa itu? Dima'ahum, harta mereka, darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Darah mereka, harta mereka akan terjaga dari Rasulullah kalau udah terpenuhi beberapa syarat. Menyaksikan, sholat, dan apa? Zakat. Baru terjaga. Jadi nggak bisa hanya ngomong aku sudah la ilaha illallah, ngomong la ilaha kan masuk surga. Aku ora salat ora ono masalah. Aku ora salat gak ono masalah, sementing apa?
La ilaha illallah ping 1000, la ilaha illallah ping 1000 kok ora salat ora apa. Zina gak apa-apa, la lucu lah ngono yo. Wa aidan la budda yakuna arifan makna, harus juga mengetahui maknanya, mempelajari maknanya. Wa muqirran bidzalik, dan harus mengikrarkan terhadap maknanya. Jadi enggak cukup banyak apa melafatkan tok no apa no maknai. Orang ngerti maknai blas gadas, maksudnya apa, tuntutannya apa, orang ngerti lu piye. Maka enggak fungsi kalimat la ilaha illallah itu. Nah, saiki baru pelajaran penting, Pak. Apa makna la ilaha illallah ini sekarang baru pelajaran penting. Saya gambarkan dulu, Pak, supaya paham. Orang selalu menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kira-kira bener nggak ya? Hah? Bener apa ora? Betul Pak ya? Kok bisa betul? Iya kan? Nah, ini kan iki anu si tiada Tuhan selain Allah itu maksudnya piye? Makanya iki butuh dibahas soalnya kata iki ora dong maksudnya, ya ora dong kabeh. Jadi ini harus dilihat dari dua sisi, Pak. Pertama, tiada Tuhan. Apa maksud Tuhan di sini apa? Rincikan di sini. Kalau Tuhan itu bermakna pencipta, tiada pencipta kecuali Allah, iki terjemahan fatal. Paham nggih? Dan rata-rata orang menerjemahkan itu di sinilah. Tiada Tuhan. Mana Tuhan? Pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam, yang tidak butuh kepada makhluk. Nah, kalau terjemahannya mek ngene salah. Iki enggak bener, Pak. Kenapa enggak bener? Karena orang-orang musyrik dahulu itu juga meyakini dengan keyakinan ini. Yo toh tetap diperangi oleh Rasul. Yo toh tetap dikatakan oleh Allah kafir dan kekal di neraka. Padahal meyakini tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah. Paham ya? Ditanya itu. Makanya ya dia dulu sekolah kan ya. Semoga andai kata sampai kuliah pun ya pokoknya terjemahannya ngono, tiada Tuhan selain Allah lah. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu apa? Pencipta. Ya berarti tidak ada pencipta kecuali Allah kan gitu kan. Berarti Anda memahami Allah itu hanya dalam penciptaan tok kan. Ya enggak? Allah itu hanya dalam penciptaan tok. Berarti boleh kita minta ke dukun dalam memberi rezeki, apa? Menyembuhkan, beribadah, tawasul, oleh-oleh wae ora ada masalah. Kan tauhid kan tidak ada pencipta. Berarti selama kita meyakini Allah lah yang menciptakan segala-galanya yang ada di dunia ini, berarti kita menjadi ahlu tauhid. Nah, itu karena pemahamannya salah, Pak. Salah dalam menerjemahkan.
Terus apa mana ilah yang tepat? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini juga salah. Salah. Kenapa? Kalau Anda terjemahkan tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, dan Anda artikan sesembahan ini adalah tauhid uluhiyah, ya kan? Dan tauhid rububiyah. Yang namanya Tuhan dengan sesembahan ini kan beda maknanya, Pak. Kalau Tuhan itu berarti mengarah ke rububiyah toh. Kalau tiada sesembahan makhluk yang disembah, yang disebut berarti yang diibadahi, yang dimintai ya rezeki, yang diikhlasi, yang ibadah kita nggak boleh disekutukan kan gitu kan. Tapi kalau Anda terjemahkan tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah, itu juga salah. Kenapa salah? Real kenyataannya ada sesembahan yang dimintai selain Allah, ya enggak? Ya berat. Banyak. Terus Anda menerjemahkan itu, sedangkan real kenyataannya itu banyak. Berarti terjemahan Anda salah. Salah. Jadi Anda akan didustakan dengan kenyataan. Bener kan? Terus bener piye gitu kan? Nah, maka yang benar tidak ada zat yang disembah secara benar. Secara benar. Bahasa secara benar berarti ada zat yang disembah selain Allah, tapi enggak benar. Ya kan? Kecuali Allah. Jadi hanya Allah lah yang sesembahan yang disembah secara benar, itu hanya Allah. Selain Allah ketika disembah itu berarti enggak benar. Loh, terjemahannya sih tepat. Maka berarti tidak ada zat yang disembah secara benar kecuali hanya Allah. Berarti kan ya, secara benar. Kenapa? Karena ada di sana sesembahan selain Allah yang tidak benar, tapi real ada. Nyembah ini, nyembah matahari, nyembah api, nyembah mana Pak? Nyembah Nyeloro Kidul, nyembah apa mana itu? Nyembah sopo wae disembah itu kan. Itu kan real nyatanya ada. Penyembahan selain Allah kan ada itu. Ada, tapi gak benar. Sebenar siapa? Hanya kepada Allah saja. Dzalika bi annallahu wal haqqu wa annama yad'una min duni wal batil. Kata Allah, dzalika bi annallahu wal haqqu. Allah lah yang benar diibadahi. Wa annama yad'una min duni wal batil. Orang yang kamu sembah selain Allah itu batil. Allah menetapkan ada ibadah selain Allah. Siapa itu? Tapi itu batil. Allah menyebutkan realitanya. Orang-orang ini mereka menyembah dan beribadah kepada sesuatu ada. Tapi batil. Lah kalau terjemahkan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti seakan-akan apa? Nggak ada sesembahan itu. Di muka bumi itu nggak ada. Kecuali hanya Allah. Kenyataan akan mendustakan pernyataan Anda. Wes. Jadi gimana? Nah ini dulu kadang orang-orang itu kan nggak memahami terjemahannya dengan benar. Pahami makna sesembahan. Jangan dengan tiada Tuhan dengan sesembahan. Itu beda katanya. Kalau Tuhan itu mengarah kepada pencipta, pengatur, itu Tuhan. Tapi kalau bermakna makhluk yang diibadahi, tiada zat yang diibadahi, Pak. Bahasa diibadahi
Iku cakupannya lebih panjang. Kenapa diibadahi? Dimintai, ditakuti, ditaati. Itu malah ibadah. Makanya tiada Tuhan dengan tiada zat yang diibadahi secara benar kecuali hanya Allah. Maka diibadahi hanya kepada Allah. Itulah yang benar. Kalau kita mengibadahi selain Allah maka itu batil. Paham Pak? Baru dong Pak. Selama ini Pak ya. Selama ini Pak. Sampai tua ya Pak. Khawatir lagi. Sampai mati loh Pak. Terus gak ngerti makna la ilaha terus piye. Oleh syafaat atau pora dewe sama Kanjeng Nabi. Secara bahasa Indonesia bener. Secara nahwu kurang pas. Karena hak itu bukan naat. Dia itu khobar. Kalau teman tiada sesembahan yang hak. Itu terjemahan nih. Mubtada karo sifat. Ndi khobari ora ono khobari. Salah. Secara nahwu. Kalau tidak ada zat yang diibadahi itu dengan benar ini saya mending dengan benar. Tapi menurut nahwu kurang tepat lagi. Kalau bahasa dengan benar itu berarti butuh takdir lagi. Nah kalau ilmu nahwu kaken takdir itu repot. Karena jar majrur pasti ada takdirnya. Nahwu mana Pak ondong nahwu. Makanya belajar nahwu. Ora iku ora ono madrasah iku ora ono gitu. Madrasah ora ono. Ya ngerti ono jar majrur, tapi ora ono ngerti jar majrur muta'al iku ora ono. Aku wis katam nahwu nang madrasah iku. Makanya tiada zat apa itu? Tiada zat yang disembah itu secara benar, ya kan? Jangan dengan secara benar itu khobari. Secara karena kalau dalam terjemahan la ma'buda haqqun illallahu. La ma'buda iku isimila, haqqun iku khobari la. Khobari iku gak usah dikai bihakin. Kalau kayak bihakin benar secara maknai, cuma secara nahwu kurang pas. Kenapa kurang pas? Aku nggak ngomong salah lo ya, karena itu tepat, tapi kurang pas. Soalnya butuh takdir lagi. Kalau kita kan la ma'buda haqqun, secara butuh takdir. Kalau teman tidak ada sesembahan yang benar, yang itu tambah salah. Tambah salah secara nahwu, Pak. Kalau secara makna ya tepak-tepak wae secara makna di desa. Secara di desa tepak-tepak wae wis ora ono masalah kan. Kiwi tepak wae ora apa-apa, Pak ya. Tapi secara nahwu itu ngono. Cukup penting iki wis. Dong ora kajian iki. Pak jenengan, Pak. Kalau ditanya coba artikan kalimat la ilaha illallah. Dia terjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Iku jenengan pi carane ngomong, Pak? Seberat ngomongnya. Persentase, Pak. Orang kok paham nang nati, persentasenya piye. Enggak lah, enggak boleh. Enggak, saya kapasitas ustadz atau murid saya jadi murid lah, ayo. Engkau nyampaikan ke istri, ke anak, aku lain lagi. Hah? Itu berarti jadi ustadz tetek ngono ya. Iki butuh dianu iki.
Jenengan Pak, piye yuk? Nah, kalau ada yang terjemahkan tiada Tuhan selain Allah gimana? Lebih sih. Piye lho, bareng ngaji kok ora iso nyampe terus piye? Nah, piye carane sampean kalau Anda kata ada yang terjemahkan begitu? Sampean tuh kok oke ngono ae piye? Nggih, gimana? Kadang-kadang orang ngomong macam itu pun enggak juga. Contoh gini Pak ya, kita ini bakso Pak, itu sudah beli bakso betul. Nah, kadang kita ini ya sudah mengerti tapi kata-kata macam itu kadang gimana ya? Ya buat macam ayo bakso. Lebih ringkas macam itu Pak. Oh. Kepahamannya itu macam itu. Kadang orang itu sudah paham sampai dalam, tapi kadang memang kenyataannya itu macam itu kan dia itu senang. Nggak bisa Pak. Berat kalau gitu Pak. Dalam bab ini kita tidak ngomong dia itu paham. Realitanya akan terbukti kalau dia itu paham. Berapa banyak kita ini orang lapangan saya Pak, jadi ngerti. Kalau itu jenengan katakan mereka itu paham, nggak bakal orang itu datang ke tempat-tempat sesembahan selain Allah. Hatta orang-orang punya pengaruh pun karena mereka menerjemahkan tiada Tuhan. Dipahami sepenting awakmu itu tauhid rububiyah iku aman ngono lho Pak. Berarti gimana cara memahami dia? Tiada Tuhan, mana Tuhan? Pencipta. Pemberi rezeki. Ngono Pak. Iku realitae. Padahal yang dimaksudkan itu bukan itu. Makanya Nabi SAW ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy semuanya, bukannya mereka nggak paham artinya tiada Tuhan Allah, paham. Ketika dikatakan qulu la ilaha illallah, apa jawab Abu Lahab? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah maunya kamu itu Tuhan-Tuhan ini kamu bakar semuanya, kamu tinggalkan semuanya, lalu hanya kepada Allah saja? Alihata Pak, Tuhan itu yang mereka selalu sembah, mereka mintai. Paham itu? Bukan maksudnya apa? Bukan maksudnya apa? Mereka itu pencipta-pencipta, mengatur, itu paham. Orang musyrikin itu paham. Lah itu loh Pak, makanya dibutuhkan pemahaman yang tepat. Bukan berarti pemahaman tiada Tuhan sallallahu langsung dipahami koyo ngono, berarti mereka enggak, belum mesti. Saya kasih logikanya Pak. Wong Indonesia ngomong ayo mangan bakso. Jenengan ngomong karo wong Amerika ayo mangan bakso. Wong Amerika dong iku bakso ya ngomong bakso. Hakikat bakso itu apa? Gak paham. Kan ngono to? Nah, bahkan mungkin wong Amerika ngomong bakso itu di sini apa? Diisini banyu karo apa? Karo pentol ngono tok mungkin. Padahal ono apa nih? Nah, kan butuh di ngerteni bakso itu apa sih? Kan ngono to, Pak? Nah, tidak hanya sekedar melafatkan kata bakso lalu dihukumi orang itu benar secara artinya. Saiki aku takon. Apa makna zina, Pak? Bertemu atau masuk. Nah kan, ini kan kadang-kadang kong kabeh nglafatno zina, belum tentu masuk maksudnya zina. Kan ngono to. Engko nang apa jenenge baru telanjang terus ditempelkan ke miliknya perempuan wis dihukumi zina. Kan enggak bener kan? Definisi zina itu apa?
Sing tepak iku lho, padahal mereka biasa melafatkan zina. Apakah mereka paham maksudnya zina? Belum tentu. Padahal kata zina itu biasa terpakai. Contoh lagi. Ayu muraatin ta'attarat, perempuan mana saja keluar dari rumah pakai minyak wangi, dia dihukumi penjina. Apa penjina ini maksudnya? Berarti zina maksudnya apa? Zikir awal zakar ketemu sama farji. Enggak. Jadi gak bisa kata penjina lalu dipahami paham enggak. Maksudnya iso akeh lah, kata tiada Tuhan selain Allah itu iso maksudnya akeh. Maksudmu apa? Kata Tuhan itu apa? Itu butuh minta rinciannya. Kalau Anda menerjemahkan tiada Tuhan bimana pencipta, ini kurang tepat karena orang musyrikin. Lu juga memahami kayak wala ing sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau ada gitu nanya ke orang-orang musyrikin, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan ngomong Allah loh. Orang musyrikin Pak ngomong Allah, Pak. Kufar Quraisy dulu itu meyakini yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Apakah keyakinan ini bermanfaat? Bermanfaat enggak? Diperangi sama Nabi enggak? Tetap diperangi. Berarti kan keyakinan tidak tepat. Jelas nggih? Bismillah lah, sampai di sini insyaallah. Bagaimana cara memintakan ampun orang tua yang sudah meninggal apabila kemungkinan orang tua melakukan dosa syirik baik sengaja maupun tidak sengaja? Kita baru kemungkinan, kita nggak tahu. Doain aja dan mintain ampun aja kepada Allah. Kedua, apakah melakukan syirik pasti musyrik? Kan nggak mesti. Orang yang berbuat syirik belum mesti musyrik. Bisa jadi dia berbuat syirik tapi Allah ampuni, Allah maafkan. Karena dia tidak tahu atau apa. Atau kan masih kemungkinan banyak terjadi. Jadi jangan dipahami wong sing melakukan syirik itu pasti musyrik. Tidak bisa begitu. Kata hukum musyrik itu hukum, Pak, itu beda. Harus terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi harus syaratnya. Pelaku syirik belum mesti wonge musyrik. Orang yang musyrik pasti berbuat syirik. Paham ya? Nah, bapak kita mungkin syirik atau yakin syirik. Tapi kan belum tentu dia musyrik. Maka tetap kita mendoakan kepadanya dan memintakan ampunan untuknya. Jelas ya? Baik, sampai di sini insyaallah.